Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue putu ayu yang berubah bentuk menjadi kekinian dan menjadi putu ayu cake. Pada dasarnya cake ini merupakan putu ayu itu sendiri. Hanya pada saat membentuknya dibentuk menyerupai cake dan ada sentuhan whipped cream di dalamnya. Rasanya gurih, manis, dan lembut banget. Bahan-bahannya adalah sama dengan bahan putu ayu. Siapkan 10 sendok makan terigu serbaguna, 5 sendok makan gula pasir, 2 butir telur, 1 bungkus santan instan, 1 sendok SP, pasta pandan dan vanili bubuk, garam sedikit, dan air sebanyak 5 sendok makan. Sedangkan untuk bahan taburannya siapkan 1/4 butir kelapa yang diparut dan kelapanya harus muda ya. Kemudian 1 lembar daun pandan, 1 sendok makan gula halus, dan 1/4 sendok teh garam. Sedangkan untuk whipped creamnya Wangi Pandan menggunakan buatan sendiri atau homemade. Untuk resep dan bahannya dapat dilihat di link di bawah. Wangi Pandan telah membagikannya sebelumnya ya di video membuat kue tanpa dimasak. Cara membuatnya: campurkan air dengan santan instannya. Kemudian tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh dan pasta pandan sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk pasta pandannya bisa ditambahkan ya jika suka warnanya lebih hijau. Kemudian pecahkan telurnya dan tambahkan gula pasirnya. Kemudian vanili bubuk dan SP-nya. Setelah itu kocok menggunakan whisker karena kita tidak menggunakan mixer ya. Dan kocok selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit hingga adonan ini menjadi putih dan mengembang serta padat. Yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran karena kita mengocoknya menggunakan cara tradisional. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Kemudian di sini Wangi Pandan akan memindahkan ke wadah yang lebih besar ya karena mangkuknya ini ternyata sudah penuh. Setelah itu tambahkan tepung terigu sambil diayak agar tidak bergerindil ya. Dan sambil diselingi dengan menuangkan larutan santan yang telah kita campur dengan pasta pandan tadi. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk mensubscribe ya. Bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini. Subscribe itu gratis lama-lamanya kok. Jangan khawatir ya sahabat. Nah, kemudian tambahkan santan yang telah dicampur dengan pasta pandan secara bertahap. Dibagi 2 saja ya. Kemudian aduk adonan ini menggunakan sistem aduk balik agar adonannya tidak turun dan tetap kokoh ya. Pastikan agar seluruh bahan ini tercampur dengan rata dan warnanya menyatu ya. Jika menginginkan warna yang lebih hijau, dapat ditambahkan pewarna hijau atau pasta pandannya. Wangi Pandan segini saja warnanya ya. Kemudian olesi loyang dengan menggunakan minyak. Bisa juga dialasi menggunakan kertas roti. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini ukuran Wangi Pandan 17,5 x 17,5. Setelah itu, panaskan kukusan terlebih dahulu hingga mendidih. Dan
tekan-tekan atau goyang-goyangkan agar permukaan dari adonan ini merata ya. Seperti ini. Setelah itu kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit dapat dilihat dengan cara ditusukkan menggunakan tusukan sate ya. Jika tidak melekat berarti adonannya telah matang. Adonan ini akan mengembang sedikit ya karena kita menggunakan SP. Kemudian sambil menunggu, campurkan gula halus ke dalam kelapa. Dan tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian aduk-aduk. Jangan lupa vanilinya juga ya sebanyak 1/4 sendok teh. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, dapat kita panggang menggunakan teflon. Setelah 20 menit, putu ayu ini telah matang ya, dapat ditiriskan. Kemudian diamkan hingga benar-benar dingin baru dapat dikeluarkan dari cetakannya. Sambil menunggu putu ayunya dingin, panggang kelapa menggunakan teflon dan diaduk-aduk. Kemudian tambahkan daun pandannya. Setelah itu tutup dan gunakan api yang sangat kecil ya agar kelapa ini matang. Jangan lupa setelah 1 menit dibuka dan diaduk-aduk kembali agar tidak gosong ya bagian bawahnya. Jadi gunakan api yang sangat kecil. Hal ini untuk membuat kelapanya ini matang dan tahan lama ya. Kemudian tutup kembali selama 1 menit dan aduk-aduk kembali. Jika permukaan kelapa ini telah agak mengering, tandanya kelapa ini siap untuk digunakan. Tiriskan kelapa hingga benar-benar dingin. Setelah dingin baru dapat digunakan. Untuk bolunya, lepaskan lapisan kertasnya. Nah, seperti ini ya. Hasilnya permukaannya lembut ya sahabat. Kemudian belah bolu menjadi 2 bagian. Setelah itu bagian yang satunya lagi olesi menggunakan whipped cream. Jika tidak ada plastik segitiga bisa menggunakan sendok biasa ya. Setelah itu beri taburan kelapanya. Untuk jumlahnya sesuaikan saja dengan selera. Dan pastikan kelapanya ini harus yang kelapa muda ya sahabat, agar empuk dan enak. Kemudian tumpukkan di atas whipped creamnya. Lalu olesi seluruh permukaannya menggunakan whipped cream hingga ke seluruh bagiannya, samping, depan, dan belakang. Dan taburi kembali menggunakan kelapa sesuai dengan selera ketebalannya ya. Setelah itu rapikan dengan cara membersihkan kelapa yang menyisa di samping-sampingnya. Lalu hias menggunakan whipped cream dan jika ada dapat diberi buah sebagai penghiasnya. Di sini wangi pandan menggunakan buah ceri ya. Nah, putu ayu cake ini pun siap untuk disajikan. Simpan di dalam kulkas akan lebih nikmat rasanya. Nah sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.